teman-teman, kembali lagi dengan saya Lia Anggraini. Di sini saya kembali untuk mereview buku yang kemarin bagian 4, 5, dan 6 dengan judul Trias Berlian Anak Cerdas dan Pemberani. Kita akan mulai membahas bagian keempat, yaitu Pak Rahman, tokoh pengkhianat. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa si Pak Rahman ini mulai dicurigai oleh Berlian karena sedang diperbincangkan oleh dua orang penunggu ladang tanaman aneh itu di sebuah bukit larangan. Di sini dijelaskan bahwa Pak Rahman itu adalah ketua adat dan sekaligus tokoh masyarakat. Jadi beliau sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat di sana. Nah, jadi jika ada acara-acara seperti adat istiadat atau keagamaan, beliau selalu hadir. Dan jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut, beliau selalu bekerjasama dengan Pak Kepala Desa. Pada suatu hari datanglah mobil pengangkut barang ke desa dan mobil itu berhenti di rumah Pak Rahman. Dan ternyata mobil itu membawa meja, kursi, lemari, televisi, dan lain sebagainya untuk dimasukkan ke rumah Pak Rahman. Nah, seminggu kemudian Pak Rahman juga membawa pulang unit sepeda motor keluaran terbaru. Dan anaknya juga, Taufik, temannya Berlian itu sekarang mulai membawa sepeda keluaran terbaru yang mahal itu ke sekolah, dan itu sudah menjadi pusat perhatian semua siswa. Perubahan keadaan Pak Rahman dari orang biasa, orang yang sangat sederhana itu menjadi kaya, tentunya menjadi bahan pertanyaan masyarakat di sana. Berlian ini tuh semakin yakin bahwa kecurigaannya itu benar, bahwa si Pak Rahman ini tuh terlibat dalam penanaman ganja di Bukit Larangan. Nah, dia itu ingin melaporkan kepada polisi agar penanaman ganja itu tertangkap. Tapi sebagai untuk memperluas laporannya dan barang buktinya itu, dia akan kembali ke sebuah ladang tersebut untuk mencari tahu bahwa si Pak Rahman ini tuh terlibat atau tidaknya. Apakah kalian masih mengingat tentang Berlian yang memotret tanaman ganja itu kemudian mencetaknya? Nah, di satu sisi, karyawan yang mencetak foto itu terheran dan bertanya-tanya kenapa anak ini bisa mendapatkan tanaman ganja yang banyak ini. Nah, kemudian ia melaporkannya ke pihak kepala studio, dan kepala studio itu juga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Nah, tak lama juga polisi itu datang, dan ternyata yang datang itu adalah Pak Setiawan. Pak Setiawan ini adalah Pak polisi yang kemarin mengadakan penyuluhan di SD Berlian ini. Berlian ini mulai memutuskan datang kembali ke ladang tersebut. Dia membawa perlengkapan seperti pisau lipat, obat tidur, dan tang. Nah, kenapa ia membawa alat-alat tersebut? Karena untuk menjaga kemungkinan dia akan tertangkap oleh penjaga dua orang di ladang tersebut. Nah, alat-alat itu bisa digunakan nanti untuk membebaskan diri. Ketika sudah sampai di sana, Berlian itu melihat sekeliling tanaman itu sangat sepi, dan ia mulai mendekati sebuah pondok yang ada di sana. Rupanya, kedua orang penunggu di sana itu sudah mengetahui akan kedatangan Berlian ke sana, dan mereka pun mulai menjebak Berlian untuk mendekati pondok tersebut, dan nantinya ia akan menangkap si Berlian itu di pondok. Ia mulai tertangkap oleh kedua orang yang ada di sana, dan orang tersebut menyeret Berlian masuk ke dalam pondok. Berlian diikat sampai tengah malam dan tidak dilepaskan oleh mereka di pondok tersebut. Sementara di rumah, orang tuanya itu sangat cemas karena Berlian belum pulang-pulang sampai malam ini gitu, sampai semua orang itu ikut mencarinya. Ketika sudah melihat mereka tertidur pulas, Berlian pun mulai membebaskan diri dari rantai yang melilit di sekujur tubuhnya oleh tang dan pisau yang ia bawa dari rumahnya. Nah, setelah bebas, rantai-rantai itu kemudian ia lilitkan kepada mereka berdua yang sedang tertidur itu dengan kuat, dan membekap mulutnya itu dengan plastik yang sudah ia siapkan tadi, dan dia cari di dapur. Nah, setelah semuanya selesai, Berlian pun sangat lega dan kemudian pergi berlari meninggalkan pondok itu dan pulang ke rumahnya dini hari. Nah, di sela-sela waktu istirahat, datanglah sebuah polisi ke rumahnya untuk mempertanyakan hal-hal foto-foto yang didapatkan itu di foto studio. Kemudian Pak polisi itu berbincang dengan ayahnya Berlian terkait foto-foto yang Berlian cetak di cetak foto studio itu. Nah, kemudian si ayahnya itu menjelaskan perihal Berlian kemarin yang hilang semalaman, dan mulailah Berlian di sana menjelaskan dan memberikan sebuah amplop tentang foto-foto itu dan tentang ladang yang ada di desa Bukit Larangan itu. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dan bukti-bukti itu, kemudian Berlian dan Pak polisi itu mendatangi lahan yang ada di Bukit Larangan itu. Nah, ketika sudah sampai di sana, mereka mulai menangkap dua orang yang sudah diringkus oleh Berlian. Dan mulai dibawa ke kantor polisi, terungkaplah bahwa Pak Rahman itu mulai bekerja sama menanam ganja di ladang tersebut. Kesimpulan dari buku ini bahwasanya kita sebagai anak generasi penerus bangsa tidak boleh mengkonsumsi narkotika
atau obat-obatan terlarang termasuk ganja. Karena penyalahgunaan narkotika itu dapat membuat kita stres, kantong mata kita akan membengkak, pendengaran berkurang, dan jika kita sudah ketergantungan dalam penggunaan narkotika, kita akan bisa saja menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan hal tersebut. Sekian dari review buku kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye bye.